Wow. Dalgona ini ya? Oh, cara bikinnya di microwave. Oh ya bener, dalgona ini. Bagus banget. Bikin aja. Langsung siapin gulanya aja, Pakai 3 sendok dan air sedikit aja. Sekira basah segini lah ya. Lanjut kita masukin ke microwave. Aku pakai durasinya 2 menit. Langsung, jadi karamel. Baking soda aku pakai setengah sendok teh. Tuang lalu aduk-aduk aja begini. Wow. Langsung ngembang, guys. Bagus banget. Lama-lama jadi longsor, kempes. Mana empuk banget lagi, kurang ajar. Lama banget ya keringnya. Lama-lama tuh kering juga. Lanjut tambahin susu full cream aja. Dan dikerok-kerok begini aja, Tuh kan hasilnya kayak gini tuh masa. Masukin ke mulut mungil. Lumayan lah buat tebel-tebelin jigong. Rame banget, orang pada bikin apa ini ya? Oh, bolu sarang semut. Bikinnya gimana sih ini? Oh, begini pakai loyang. Kayaknya enak banget itu. Yaudah aku coba bikin. Aku udah siapin bahannya. Kayak tepung-tepungan, gula, baking-bakingan. Nah, dari gula dulu aku bikin karamel. Kalau karamel udah jadi begini, langsung tambahkan air mateng. Tambahkan margarin 3 sendok. Aduk-aduk aja sampai merata, Tuangkan tepung tapioka dan terigu, lalu campurkan dengan air karamel tadi. Bertahap-tahap diaduk-aduk. Nah, jadi adonan seperti ini. Aku pakai telur 3 butir aja. Dan tambahkan baking soda dan baking powder. Juga tambahkan bubuk vanili. Aduk-aduk sampai merata. Masuk susu kental manis lalu aduk-aduk. Nah, aku pakai teflon yang anti lengket ini. Lanjut disaring aja sampai ngocor-ngocor begini. Nah, yang kotorannya ini buang. Nah, siap dipanggang aja, Dipanggang pakai api kecil aja. Tutup sampai rapet. Tapi ini guys pada luber-luber. Alhasil pada berantakan kayak gini tuh. Tapi kayaknya hasilnya sih lumayan. Tuh sampai ke kompor-kompor. Sampai ke bawah-bawah kompor tuh, kurang ajar. Tapi hasilnya menul-menul kok. Tuang aja ke piring bolu sarang semutnya. Wow, bagus loh. Keren. Coba kita belah ya. Widih, keren. Ini bener lembut banget, menul-menul bersarang. Coba dibelah lagi ya. Oh, keren. Ya udah dicoba aja rasanya. Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Lumayan enak sih. Widih, roti gembul-gembul. Widih, kelihatannya enak banget loh. Wow, pengen ngiler. Oh, cuman direndam aja pakai susu. Langsung bikin aja. Singkat cerita udah beli rotinya. Tapi nyari roti balok di sini susah banget, guys. Alhasil yang aku dapatin roti potongan begini, Ya udah aku lekat-lekatin aja pakai kuning telur kali ya. Sebenarnya pakai putih telur apa kuning telur ya supaya nempel ya. Udah terlanjur lah aku pakai kuning telur. Lanjut aku tempel-tempelin aja dan tumpuk-tumpuk begini, Dirapiin supaya rapih begini. Nah, terus dipindahin ke mangkok yang gede. Siapkan susu cairnya. Terus diguyur aja direndam begini sampai merata. Diamkan sampai menyerap banget loh. Asli susu ini nyerap loh. Lanjut panasin margarin di panggangan. Lanjut roti yang udah mulai menggembul ini siap dipanggang. Manggangnya agak ribet juga nih, takut sobek. Tapi bener-bener hasilnya gembul banget, guys. Dipanggang bolak-balik akhirnya matang. Didiemin sebentar aja tuh udah mulai kempes. Belum dimakan tuh aromanya udah enak banget. Kelihatannya tuh kayak lembut banget gitu, guys. Coba dicicipin. Allahu Akbar. Masya Allah. Enaknya tuh nyata banget. Coba kalian bikin di rumah deh. Widih, ubi brule. Melte banget. Ngiler jadi pengen bikin lagi. Langsung aja aku siapin ubi rambatnya. Ini tuh udah bersih, udah gak ada tanahnya. Tinggal nyuci sebentar doang. Lanjut dikukus aja, Nah, ubi pun udah mateng. Kita belah perbandingan 3/4 potek atasnya. Lanjut dikeruk-keruk tengahnya. Hingga berbentuk lubang seperti ini aja, Lanjut kita bikin krimnya. Kuning telur 2 sendok tepung maizena. Gula, margarin, vanila cair. Remahan ubi dimasukin semuanya. Dan susu cair. Tapi kok haus banget ya. Aku mau bikin kopi ala Chef Renata, guys. Ini Torabika Creamy Latte peanut butter. 2 saset Torabika aku masukin ke gelas. Nah, gulanya aku pakai 1 saset aja. Nah, tambahkan selai kacang 1 sendok aja. Tuangkan air panas sedikit aja. Lalu aduk-aduk aja, sampai merata. Nah, tambahin lagi es batu. Kalau kalian di rumah punya shaker, kalian bisa shake. Kalau nggak punya ya aduk-aduk aja begini. Ini tuh udah mantep banget kalau buat nongki-nongki. Sambil makan ubi brule. Rasanya tuh gurih abis. Kalian wajib coba deh. Lanjut ke bikin creamy brulenya. Aduk-aduk dengan api kecil hingga menemukan tekstur seperti ini. Lanjut tuang-tuangkan di ubi lobangnya. Lalu ratakan seperti ini.
Saya sih bikin karamel, guys. Gula putih tuang-tuang aja di atas teflon yang lagi dipanasin. Digoyang-goyangin aja nanti juga jadi karamel. Nah, setelah udah jadi karamel, tuangkan di atas ubinya. Diamkan sampai mengeras. Ini tuh rasanya mantep banget, guys. Kalian bisa coba di rumah. Nah, kerak karamelnya tuh, widih. Dan rasanya bener-bener enak. Buat kalian jangan lupa minum Torabika Creamy Latte-nya, guys. Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja, enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, well. Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, well. Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggerumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, well. Nah, setelah udah mencampur, kita tuangkan separohnya di loyang. Ini separuh aja yang kita tuangkan, well. Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang, kita bikin lumer-lumer kejunya itu, well. Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini, well. Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, bolu yang dikukus udah mateng. Lanjut ke tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng, guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, well. Merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja Dan ternyata, wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, well. Bikin apaan itu ya? Oh, bikin puding ya? Oh, karamel. Bikin puding karamel, well. Pada musim bikin begituan. Bikin lagi aja. Kemarin tuh aku sering bikin loh puding karamel ini. Gampang loh bikin kayak gini nih. Kecil ini sambil merem juga bisa. Pertama kita bikin karamelnya dulu. Nah, setelah udah jadi karamel kita tuangkan dulu biarkan dia ngesat. Lanjut kita bikin pudingnya. Bahannya aku ngikutin dia dari roti tawar. Lanjut telur omega aku 3 butir aja. Dan ini santan kelapa, guys. Lanjut kita masukin. Gula aku pakai 100 gram. Nah, biar nggak habis aku pakai vanili cair. Lanjut tutup aja langsung dicoper. Kampret. Lupa tadi naruh santannya. Aku santan pakai 200 ml. Setelah udah dicoper, karamel juga udah kesat. Adonan puding tuang di loyang. Aku dimatangkan cara dikukus aja, well. Aku ini ngukus sekitar 30 menitan gitu deh. Sesekali dipantau kematangannya. Dan ini udah mateng, guys. Angkat dulu lalu nunggu adem sebentar. Lalu kita tumplek begini, well. Ya buru-buru ditumplek, guys. Nanti itu beku lagi karamelnya. Kedok-kedok sebentar lalu kita buka. Ini kuponcel ya, kurang ajar. Tuh karamelnya udah beku tuh, guys. Tapi di sisi lain bagus loh. Tapi yang sebelah sininya tuh botak, sialan banget. Jadi nggak sempurna tuh kan hasilnya. Ini rasanya enak apa kagak ini nanti ya. Tes dulu dengan diiris-iris begini. Coel lah ya. Lalu masukin aja ke mulut mungil. Ternyata nggak espek, rasanya tuh enak banget sumpah. Bugis mandi lagi. Ini tuh enak banget loh, well. Dicowel pakai bubur sumsum. Widih, enak banget. Aku kemarin nyoba bikinnya, malah gagal pada lengket, sialan. Tapi aku mau bikin lagi aja, well, dengan metode yang baru. Aku udah siapin parut dan kelapa, gula aren, daun pandannya udah aku blender, dan gula aren udah aku potong tipis-tipis, well. Masukin aja semuanya, tambahin garam aja sedikit dan daun pandan. Lanjut dikongsrang-kangsrang aja sampai gula arennya mencair hingga berbentuk rengginang seperti ini, well. Cuci tangan dulu, lalu aku cetak-cetak gula wajibnya seperti ini aja. Nah, biar keras dan gak lodoh kayak kemarin lagi, aku taruh di kulkas saja. Lanjut tahap kedua bikin adonannya. Tepung tapioka 200 gram, tepung ketan putih 30 gram, margarin tambahin gula sedikit, garam sedikit, lalu tuangkan air pandannya, terus diulen-ulenin bener-bener sampai berbentuk adonan seperti ini aja, well. Lanjut kita cetak-cetak lagi. Kita bikin lubang begini aja, masukin bola wajibnya ke tengahnya, tutup lagi lalu dibunder-bunder. Nah, begini nih tuh, bagus. Nah, biar hasilnya nggak lodoh kayak kemarin lagi, kita taruh lagi di kulkas, well, biar keras. Kurasa ini bakalan berhasil. Tuh kan keras tuh, guys. Daun pisang diolesin minyak dilangseng. Lanjut kita kukus sampai mateng. Ini lama loh, aku ngukusnya sampai 1 jam loh. Aku bikin bubur sumsumnya, tepung beras dan tepung maizena, santan kelapa, garam sedikit, daun pandan dan air. Nah, jadi teksturnya seperti inilah. Nah, bugis mandi udah matang. Lanjut kita plating di mangkok aja.
Widih, cantik banget loh. Taruh-taruh aja di atas bubur sumsumnya begini ya kali ya. Wow. Dibelah bugis mandinya. Tapi mateng kan ya, dikukusnya sampai 1 jam loh. Enak. Tapi bener mateng kok tuh. Masukin lagi ke mulut. Enak banget. Kemarin pisang megalodon tuh sempet viral loh. Karena aku masih belum sempet bikin guys, karena aku masih was-was. Tapi mereka pada bisa loh. Coba bikin aja. Ini aku dapetnya pisang tanduknya agak kuntet ya. Pokoknya pas puasa pertama tuh pada laris guys. Pisang tanduknya aku kopet aja begini. Terus aku iris-iris aja begini. Nah kalau udah diiris-iris kita susun jadi kipas begini. Aku nggak bikin-bikin tuh karena peralatan gorengnya nggak ada guys. Bingung banget, takut ntar jadi berantakan. Nah susunannya seperti ini aja, seperti kipas. Lanjut bikin balurannya, yaitu tepung terigu, gula, garam, air, dan pewarna makanan yang kuning begini, diaduk-aduk sampai merata aja. Calon pisang kipas megalodon kita balurkan ke tepung tadi, pakai sendok aja begini, sampai rata benar-benar terbalurkan semua. Nah kalau yang begini siap digoreng, Aku goreng-goreng masakan pasti banget pakai minyak Rizky. Karena kualitasnya bener-bener premium banget. Mengandung vitamin A, beningnya juga menyala, Masakan yang gede-gede juga pasti matangnya merata. Hasil makanannya juga nggak berminyak. Bagus banget pokoknya. Minyak udah panas, langsung aku goreng aja. Tuh kan kualinya, guys. Dia lengket tuh. Harusnya pesen kuali yang kotak gitu. Tapi di kampung loh, di sini susah. Alhasil gosong tuh kan sedikit. Untung minyaknya menolong banget, Jadi pisang aku tetap bisa matang merata. Tapi ini nggak gosong-gosong banget, lumayan lah jadi kipas. Kipasnya ujungnya agak mencakar gitu. Langsung aku tuang-tuangin coklat aja. Warnanya nyaru ya. Nggak disangka-sangka loh, rasanya enak banget asli. Bikin churros yang enak banget guys. Aku berharap tuh churrosnya yang kayak di gambar itu. Pertama kita kucurkan air sedikit aja ke wajan yang anti lengket, tambahan gula dan garam, lalu margarin. Ini takarannya sesuai ukuran aja guys ya. Nyalakan kompor lalu diaduk-aduk, dicairkan semuanya sampai merata. Setelah udah mencair lalu matikan apinya. Dan tuangkan tepung terigu sesuai ukuran juga. Diaduk-aduk sampai berbentuk adonan seperti ini. Taruh di wadah seperti mangkok seperti ini. Dibikin lubang begini aja dulu. Ceplokkan 1 butir telur lalu diaduk-aduk. Setelah telur udah merata lalu tuangkan dikit demi sedikit. Dan diaduk seperti ini. Ini kelembekan lagi. Siapkan plastik seperti ini. Adonan lalu tuangkan. Nah hingga berbentuk mengerucut seperti ini. Cari cetakan seperti ini udah kesana kemari loh. Kayak kertas minyak itu oles-oleskan minyak. Nah cetakan churros lalu dipasang seperti ini. Tapi hasilnya guys, medet banget. Ini kelembekan banget kan ya. Nah setelah ganti lagi plastik, lumayan lah gak hancur-hancur banget. Supaya jadinya gak makin hancur lagi, saya goreng sama kertas-kertasnya. Setelah udah tekopet, lalu comot-comotin kertasnya. Tuh kan guys, hasilnya busuk banget. Gak kayak yang digambar itu loh. Lanjut cairkan coklatnya. Hingga mencair seperti inilah pas. Walaupun hasil churrosnya jelek kepek, tapi aromanya wangi banget, Lanjut cocolin aja ke coklatnya, hasilnya menggoda loh. Churros langsung selipin aja ke mulut mungil. Nggak disangka ternyata rasanya tuh enak. Si Ray bikin apaan itu ya? Ih, molor-molor banget loh. Dibalurin ke bubuk, itu bubuk apaan ya? Frita juga bikin tuh mozzarella. Kayaknya enak itu. Molor. Bikin aja. Nah, aku siapin aja mozzarella sama susu denkonya, Nah, mozzarellanya kita lelehin dulu kan ya. Coba dipanasin aja tuh kan, udah meleleh. Lanjut kita buka susu denkonya, Tuang-tuang aja di piring. Nah, kita tinggal menggulung-gulung mozzarellanya. Ini sensasi makanan yang paling asik dan enak. Nah udah digulung begini, kita celupin aja ke susu denkonya. Balur-balur lalu masukin ke mulut mungil. Enak banget. Kalian tuh harus coba deh. Karena ini tuh emang bener-bener enak banget. Jadi gampang banget, mozzarella kita panasin, kita lelehin. Lalu kita uwal-uwal aja begini tuh. Lalu kita balur-balurkan ke susu denkonya. Ini balur-balurinya bener-bener merata banget. Lalu masukin ke mulut mungil. Enak banget asli. Pantesan mereka pada bikin loh. Ternyata emang seenak itu guys. Ini fix, kalian ini wajib coba. Gampang kok bikinnya, merem juga bisa loh Mozzarellanya dilelehin aja. Masukin ke mulut mungil dengan baluran susu denko. Ini tuh enak. Nah guys, balurnya tuh harus begini tuh, bener-bener membalur banget. Langsung aja masukin caplok ke mulut. Enak banget.